Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meninda. Saya dari Prodi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen. Di sini saya ingin bawa kita dalam sebuah pembahasan mengenai hakikat gereja dalam mata kuliah Dogmatika Eklesiologi dengan dosen pengampu Bu Yola Pradita. Di sini kami diberikan tugas untuk mengeklesiologikan gereja, memberikan gambaran tentang gereja dalam berbagai macam hakikat gereja. Hal ini kami lakukan agar gereja dapat dinyatakan bukan hanya sebagai tubuh Kristus saja, tetapi hakikat gereja itu dapat dinyatakan dalam berbagai macam hal. Misalnya saja, gereja sebagai peta. Melalui peta kita tahu arah dan tujuan, begitu pula dengan gereja. Bagaimana gereja digambarkan seperti halnya peta. Gereja memiliki arah dan tujuan untuk menyatakan karya penyelamatan dari Kristus itu. Akan tetapi, sebelum kita masuk lebih lanjut untuk membahas berbagai macam contoh hakikat gereja atau bagaimana penggambaran gereja itu, akan lebih baik untuk kita mengetahui apa makna dari hakikat gereja. Nah, seperti yang kita ketahui, hakikat gereja adalah sebuah persekutuan di mana di situ terdapat kumpulan orang-orang beriman dan percaya yang bersatu untuk menjawab panggilan karya penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja memiliki visi dan misi yang mulia, di mana gereja yang merupakan bentuk nyata dari kerajaan Allah itu menghadirkan tanda-tanda berupa karya penyelamatan Allah yang nyata bagi umatnya. Hakikat gereja dapat kita gambarkan dalam berbagai macam hal, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya saja seperti kompas, peta, dan cermin. Mereka memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Selayaknya gereja yang menggambarkan tubuh Kristus, demikian pula dengan ketiga hal ini yang dimana memiliki penggambaran masing-masing, dimana nantinya akan dikaitkan dengan hakikat gereja dalam fungsi dan peranannya masing-masing juga. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam contoh yang pertama, yaitu gereja sebagai kompas. Hakikat gereja sebagai kompas di sini menggambarkan bagaimana keberadaan gereja di dalam dunia ini menjadi penentu arah dan tujuan kehidupan bagi orang-orang yang beriman dan percaya yang menaruh hidup dan kehidupannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selayaknya kompas yang berfungsi sebagai penentu arah dalam sebuah peta, demikian pula dengan gereja. Gereja menjadi alat Allah yang dinyatakannya bagi umatnya. Alat yang dinyatakan Allah sebagai penentu arah dan tujuan kehidupan umat manusia untuk mencapai kerajaan Allah yang hidup. Dan seperti yang kita ketahui, melalui gereja pula karya penyelamatan itu nyata. Visi dan misi Allah di dunia ini dinyatakannya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Inilah alasan mengapa hakikat gereja di sini saya gambarkan sebagai sebuah kompas. Karena pengertian kompas sendiri, kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama dari kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besarat derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Hampir sama dengan peta, tujuan dari kompas atau fungsi dari kompas ini sendiri adalah untuk menentukan arah. Seringkali kita melihat kompas dari berbagai macam film, misalnya saja film bajak laut. Film bajak laut tidak pernah jauh-jauh dengan kompas. Kenapa? Karena setiap bajak laut memiliki kompas untuk mengetahui arah mana mata angin dan arah mana mereka harus lewati. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam hakikat gereja sebagai peta. Nah, jika mendengarkan kata peta, apa sih yang akan terbesit dalam pikiran kita? Jawaban saya secara pribadi, jika mendengarkan kata peta atau membayangkan kata peta, hal yang terbesit dalam pikiran saya adalah sebuah gambar berupa grafik, yang dimana di dalam grafik ini berisi tentang gambaran tentang bentuk-bentuk atau struktur permukaan bumi. Lalu, mengapa hakikat gereja digambarkan dalam bentuk peta? Nah, selayaknya peta yang menjadi sebuah gambaran untuk mengetahui bentuk, struktur maupun kondisi serta tata letak suatu daerah di bumi, demikian pula dengan gereja. Gereja menjadi sebuah gambaran bagi umat Allah untuk mengetahui di mana posisi seharusnya ia berada, bertindak dan melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya ia sebagai umat Allah yang menyerahkan dirinya. Seperti halnya peta yang dijadikan sebagai penunjuk arah,
yang direalisasikan dalam bentuk sebuah gambaran atau grafik. Demikian pula dengan gereja yang menjadi bahan atau alat Allah untuk menyampaikan berita keselamatan bagi umat manusia, umatnya yang percaya kepadanya. Dan berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian dari peta dan apa saja fungsi serta tujuan dari adanya peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi sebuah lingkungan. Peta merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan pada tingkatan pembangunan. Itulah pengertian dari peta. Adapun fungsi atau peran dari peta, yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi dalam suatu daerah atau tempat. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, misalnya saja pada luas, jarak, dan arah dari suatu daerah itu atau tempat itu. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Misalnya saja dalam peta memperlihatkan luasnya lautan atau samudra dan luasnya permukaan bumi daratan. Yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei penelitian pada suatu daerah. Yang kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Nah, melalui penyajian ini kita dapat melihat bagaimana tingkat kesuburan atau potensi dari suatu wilayah itu. Yang keenam, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dan yang ketujuh, peta dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang akan diajukan. Dan yang kedelapan, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografis di permukaan. Adapun tujuan dari peta sendiri, yaitu menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi, menganalisis data atau spasial seperti perhitungan volume, dan memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Inilah tujuan dari adanya peta atau diciptakannya peta. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu hakikat gereja sebagai cermin. Nah, cermin dapat kita katakan sebagai benda yang paling sulit untuk diabaikan. Apalagi untuk kaum perempuan yang hobi berkaca dan berdandan. Tentu saja cermin menjadi hal paling penting. Cermin memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Melalui cermin, seorang dapat berkaca dan melihat penampilannya, merapikan penampilan, dan melihat refleksi diri. Seperti halnya cermin yang digunakan untuk melihat penampilan diri, demikian pula dengan gereja. Gereja hendaknya menjadi cerminan Allah yang memperlihatkan gambaran kasih kemurahan Tuhan bagi umatnya manusia, umat ciptaannya dan umat yang dikasihinya. Seperti halnya cermin yang kita gunakan untuk berkaca dan melihat penampilan kita agar kita dapat tampil dengan rapi, dengan memperbaiki penampilan kita, demikian juga dengan gereja. Hakikat gereja sebagai cermin hendaknya menjadi alasan untuk kita memperbaiki diri. Misalnya saja cermin untuk memperbaiki penampilan. Dan hakikat gereja sebagai cermin hendaknya menjadi sebuah alasan untuk kita memperbaiki diri. Memperbaiki pribadi kita, bagaimana cara kita bertingkah dan berperilaku yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hingga kita mencapai apa yang Tuhan inginkan, mencapai visi misi yang Tuhan janjikan. Yaitu untuk memperoleh kehidupan yang kekal hanya pada Dia, memperoleh keselamatan yang diberikannya melalui Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Cermin dikatakan sebagai sebuah benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Cermin seringkali digunakan sebagai alat bantu untuk merapikan penampilan kita dan sebagai alat bantu untuk melihat persimpangan di suatu gang yang sempit. Nah, demikian pula dengan gereja sebagai cermin atau hakikat gereja sebagai cermin. Hendaknya gereja sebagai cermin ini dapat membantu kita atau sebagai alat bantu untuk kita memperbaiki sikap dan perilaku hidup kita. Menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik dengan memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dan tidak seturut dengan kehendak Bapa. Itulah fungsi dari sebuah cermin sebagai hakikat gereja. Adapun fungsi dan peran cermin
Seringkali kita hanya menganggap bahwa fungsi dan peran dari cermin hanya untuk berkaca atau untuk merefleksikan suatu benda saja. Akan tetapi, cermin juga memiliki beberapa fungsi lain, fungsi yang lebih dari hanya sekedar untuk berkaca. Seiring berkembangnya teknologi, khususnya di bidang arsitektur, peran cermin pun menjadi meluas, terutama diaplikasikan pada desain interior ruangan. Itulah fungsi dan peran dari cermin pada masa sekarang. Karena semakin maju zaman, semakin maju pula perkembangan atau fungsi dari suatu hal. Baik, sampai situ saja penjelasan saya tentang hakikat gereja dengan berbagai macam gambaran. Dari ketiga gambaran tersebut, dari kompas, peta, dan juga cermin, hendaknya menjadi sebuah contoh atau gambaran yang dimana hakikat gereja itu dinyatakan. Melalui ketiga hal ini, hendaknya pernyataan akan hakikat gereja itu dapat tersampaikan dengan baik, di mana gereja sebagai kerajaan Allah yang nyata, yang dinyatakannya untuk menyampaikan berita keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus itu pun dapat terrealisasikan melalui berbagai macam hal. Itulah beberapa contoh hakikat gereja yang dapat saya gambarkan untuk kita. Kiranya hakikat gereja yang saya sampaikan tadi dapat menjadi contoh untuk kita agar kita dapat memahami fungsi dan peran gereja ini dalam berbagai macam hal, bukan hanya secara baku dalam gereja sebagai tubuh Kristus, tetapi gereja juga dapat digambarkan dalam bentuk hal-hal lain yang juga menyatakan akan fungsi dan peran gereja bagi umat manusia untuk Allah menyampaikan berita keselamatan yang Ia nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus itu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.